Yang kedua tentang anak sulung dan sunat. Ya. Ini saya juga nggak akan bahas tentang tinggi-tinggi gitu ya, tentang teologi dan filsafat sebagai macam, nggak, saya nggak akan bahas ke sana. Kita, karena ini permenungan yang menarik sebenarnya tentang anak sulung ini, ada satu permenungan sudut pandang yang sangat menarik yang saya dapatkan ketika membaca ini, gitu ya. Dikatakan begini, ayat 22 dan 23. Maka engkau harus berkata kepada Firaun, beginilah firman Tuhan. Israel ialah anakku, kata Tuhan. Anakku yang sulung. Gitu ya. Jadi ya ini ya, biarkanlah anakku itu pergi supaya beribadah kepadaku, tetapi jika kau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan membunuh anakmu. Anakmu yang sulung, ini kebalikannya, ini anakku yang sulung. Harus dibebaskan, kalau enggak aku akan membunuh anakmu yang sulung. Kalau orang Indonesia, khususnya orang Jawa gitu ya, anak sulung itu biasa. Anak sulung artinya apa? Ya anak yang lahir pertama, begitu kira-kira ke orang Jawa. Sederhana itu. Gitu. Nggak ada pemaknaan yang lebih dalam, cuma itu nggak ada. Gitu ya. Tapi bagi orang kuno, anak sulung artinya pewaris janji. Anak sulunglah dia akan mewariskan tahta. Anak sulunglah dia akan mewariskan harta. Yang akan dipercayakan untuk menjaga rumah. Yang akan menggantikan posisi bapaknya. Itu anak sulung. Maka ada istilah hak kesulungan. Gitu. Jadi kita jangan berpikir pakai pemikiran kita zaman sekarang. Yuk anak sulung kan anak pertama selesai perkara. Enggak. Ini anak yang begitu penting. Jadi ketika anak sulung itu mati, maka artinya apa? Pewaris tahta itu hilang. Pewaris harta itu hilang. Penggantiku sebagai bapak itu hilang. Begitu kira-kira. Itu anak sulung. Makanya begitu penting. Bukan hanya sekedar, ya itu anak yang lahir pertama. Itu enggak. Itu pemikiran orang modern sekarang. Gitu. Ya. Ini tentang anak sulung. Nah yang menariknya, itu begini. Didalam Bible mengatakan begini. Identifikasi ini akan membantu mempersiapkan jalan bagi wahyu yang lebih penuh secara radikal tentang dirinya melalui putra tunggalnya, Yesus Kristus. Melalui pembaptisan kita berbagi dalam keputraan Kristus, dengan demikian menjadi anak angkat Allah Bapa. Ya. Kita coba baca dulu lagi. KGK, Katekismus Gereja Katolik 2780. Kita dapat menyapa Allah sebagai Bapa. Kenapa? Karena putranya, Yesus yang menjadi manusia, telah mewahyukannya kepada kita, dan karena rohnya memperkenalkannya kepada kita. Kita percaya bahwa Yesus adalah Kristus dan bahwa kita dilahirkan dari Allah. Dan demikian roh putra mengikut sertakan kita dalam hubungan pribadi putra dengan Bapaknya. Manusia tidak dapat membayangkan itu, malaikat tidak dapat menduganya. Jadi begini, kalau kita bertanya, oke, Israel ini anak sulungnya Tuhan. Yesus itu siapa? Yesus itu anak tunggal Bapa, anak Allah yang sesungguh-sungguhnya anak Allah itu Yesus. Pertanyaannya kita ini siapa? Gitu ya. Kita yang orang Jawa ini siapa? Kita yang orang Sunda ini siapa? Kita yang orang Batak ini siapa? Kita yang orang Chinese ini siapa? Kita ini anak angkat Allah Bapa. Anak angkat Allah Bapa. Itu mesti kita masukkan dalam pikiran kita. Israel itu anak sulung Allah. Oke, jelasnya ayat 22. Yesus itu anak Allah yang sesungguh-sungguhnya, anak tunggal Allah. Anak Allah yang sesungguh-sungguhnya itu Yesus. Siapa kita ini? Anak angkat Allah Bapa. Ya. Dan kita pun bisa memanggil Allah Bapa hanya karena Yesus. Bukan karena usaha kita. Bukan karena kepintaran kita. Kita bisa memanggil Allah itu Bapa hanya karena Yesus. Artinya apa? Kita tuh bisa jadi anak angkatnya Allah itu hanya karena Tuhan Yesus. Kasih karunia kita jadi anak angkat. Ya, KGK 2782 menjelaskan lebih jelas lagi.
Kita dapat menyembah Bapa karena apa? Dengan menjadikan kita anak angkatnya. Dalam putranya yang tunggal, dalam Yesus. Santo Sirilus dari Yerusalem mengatakan apa? Karena Tuhan telah menentukan bahwa kita menjadi anak angkatnya. Gitu ya. Santo Siprianus mengatakan apa? Manusia baru yang dilahirkan kembali dan diberikan kembali kepada Allahnya oleh rahmatnya berkata pertama-tama Bapa karena ia telah menjadi anaknya. Ada satu sharing begini. Karena satu kali seorang pembicara gitu ya, dia membicarakan apa mewartakan firman Tuhan di suatu komunitas tertentu gitu. Lalu pembicaranya bilang begini, ayo Bapak Ibu, saya mau tanya satu persatu nih ke Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu secara pribadi Tuhan itu siapa? Gitu. Ada yang jawab, Ibu ya, bagi saya Tuhan itu sahabat saya. Wah luar biasa Ibu, Tuhan berkati. Pak silakan. Bagi saya Tuhan itu penolong saya. Wah bagus Bapak, terima kasih Tuhan berkati. Dek silakan. Oh ya, bagi saya Tuhan itu adalah Bapak yang baik. Wah luar biasa, terima kasih Tuhan berkati. Ayo Mas itu jawab. Si Mas ini bilang begini, bagi saya Tuhan itu pemulung. Dia bilang. Si pembicaranya nggak bilang, wah terima kasih Tuhan berkati, enggak. Diam dulu dia. Ya kok pemulung? Ya. Dia tanya, kenapa Mas kok Tuhan itu pemulung? Bagi Mas secara pribadi. Karena saya ini sampah yang Tuhan pulung dari tempat sampah dan masuk ke kantongnya Tuhan. Tuhan bawa pulang untuk dijadikan barang yang berharga, barang yang berguna. Dan itulah kita, teman-teman Bapak Ibu. Kita ini anak angkat. Jangan kita pikir kita manggil Tuhan. Ya Bapa, aku ini anakmu. Itu mungkin sedikit perlu sedikit direvisi itu. Ya Bapa, aku ini anak angkatmu. Gitu. Karena emang kita cuma anak angkat. Kalau kata si Mas tadi, sering kita ini sampah yang Tuhan pungut. Kita tuh anak pungut gitu loh. Bukan anak sulungnya Tuhan. Tapi seringkali anak pungut ini nggak tahu diri. Termasuk saya juga. Seringkali kita nggak tahu diri. Padahal kita cuma anak pungut. Kita cuma anak angkat. Dan itu diangkat pun hanya karena Tuhan Yesus. Bukan karena ini anak baik. Bukan karena ini anak pinter. Enggak. Bukan karena ini anak kaya. Enggak. Hanya kan Tuhan Yesus. Kita jadi anak angkatnya Tuhan. Jadi anak pungutnya Tuhan. Tapi seringkali kita nggak tahu diri. Bahwa kita itu anak pungut. Nah, kita pikir kita bisa semena-mena sama Tuhan. Dan mempermainkan Tuhan dalam kehidupan kita. Padahal kita cuma anak angkat. Yang nggak berhak apapun. Tuh, kita mungkin lebih rendah daripada hewan. Tadi yang dikatakan satu Yohanes Krisostom. Lebih rendah daripada lalat yang kerjanya berkumpul di dekat kotoran kambing tadi. Karena kita cuma anak angkat. Tapi Tuhan angkat karena Yesus kita dipungut sama si pemulung agung ini. Menjadi anak angkat. Jadi kita mesti tahu diri, mesti sadar diri, mesti mawas diri siapa kita. Gitu ya. Kita cuma anak angkat. Itu mesti kita sadari. Nah yang kedua adalah tentang sunat. Nah ini menarik. Ini menurut saya ini kisah yang lucu sebenarnya. Ini lucu sekali. Karena sebelum ini Tuhan mengutus Musa. Katanya pergilah bangsaku kembali ya, nanti kalau kamu udah ketemu Fir'aun begini gitu ya. Tiba-tiba gitu ya, di tengah jalan Tuhan berikhtiar untuk membunuh Musa. Lalu tiba-tiba Zipora mengambil pisau batu, dipotongnya kulit anaknya. Ini menarik banget.
kalau membayangkan gitu ya, Zipora ini kaget gitu. Waduh, ada malaikat Tuhan. Aku ambil dulu pisau batu. Mana anakku? Potong jebret gitu. Kira-kira. Sekonyong-konyong gitu. Dia ambil, dia potong kulit kitan anaknya, dia sunat anaknya ketika itu juga gitu ya. Ketika dia tahu apa yang terjadi atas Musa. Gitu ya. Terus akhirnya si kulit kitan itu diambil, ditempelkan ke kaki Musa. Kemudian disentuhnya dengan kulit itu kaki Musa sambil berkata, sungguhnya engkau pengantin darah bagiku. Nah ini menarik, dan ini memang kisah itu sebenarnya tiba-tiba, gitu ya, tiba-tiba ada di tengah sini, ya. Nah beberapa teori mengatakan, wah ini sepertinya penambahan dari tradisi selanjutnya begini-begini, tapi saya kurang sepakat dengan hal itu. Kenapa? Karena justru ada kisah yang epik ini, gitu ya, tiba-tiba Tuhan membunuh Musa, tiba-tiba Zipora motong menyunatkan anaknya dengan secara tiba-tiba begini gitu ya. Itu punya maksud yang kuat atas panggilan dan perutusan Musa. Gitu ya. Maksudnya apa? Maksudnya begini. Nah ini. Dalam Kejadian, perintah Allah tentang sunat dinyatakan dengan jelas. Sebagai pemimpin umat Allah, Musa harus mengindahkan setiap perintah ilahi. Jelas bahwa Zipora sendiri menyunat putranya. Dia kemungkinan besar mensimulasikan sunat suaminya dengan menyentuhnya dengan kulit katan putranya. Gitu. Jadi masa dia ini kan tidak pantas dia menjadi legislator yang bukan contoh ketatan. Masa dia memimpin bangsa Israel, memimpin bangsa bersunat, tapi dia belum sunat ataupun dia belum menyunatkan anaknya, itu nggak pantas gitu kira-kira. Maka kisah cuma tiga ayat epik ini muncul, ini luar biasa. Sebelum sungguh-sungguh nanti di ayat selanjutnya, Musa benar-benar menjadi pemimpin bangsa Israel. Dengan pertama-tama apa? Bertemu dengan Firaun sebagai perantara antara bangsa Israel dengan Firaun. Begitu maksudnya. Ya, ini memang epik sekali. Nah, dulu waktu beberapa pertemuan lalu gitu ya, sudah agak lama, kemungkinan tahun lalu, saya sempat bahas bagaimana sunat itu adalah figur dari pembaptisan. Ketika masih membahas Abraham ya, itu saya sempat bahas bagaimana sunat itu figur dari baptisan. Dan ini disampaikan lagi di sini oleh Santo Agustinus. Karena itu dalam Abraham, pembenaran iman didahulukan dan sunat ditambahkan sesudahnya sebagai materai iman. Demikian pula pada Cornelius, pengudusan rohani didahulukan dalam karunia Roh Kudus. Dan sakramen kelahiran kembali ditambahkan sesudahnya dalam bejana baptisan. Jadi sunat ini figur baptisan. Dan kisah ini, nanti kisah para rasul kita akan bahas sedikit. Nah, menariknya begini. Apa maksud kata pengantin darah di sini? Ini memang aneh dan sampai sekarang tidak tahu pastinya apa maksud pengantin darah ini. Tapi dalam Didache Bible menyimpulkan bahwa pengantin darah itu para bapak-bapak gereja menafsirkan frasa ini, pengantin darah, sebagai pengakuan bahwa sunat Musa memberi istrinya bagian dalam keselamatan. Kalau kita tahu sunat itu figur baptisan, yang kita terima itu bukan hanya baptisan biasa, tapi baptisan yang menyelamatkan. Kalau sunat saja bisa memberikan keselamatan bagi istrinya, bagaimana dengan baptisan? Maka di sini Santo Agustinus mengkisahkan kisah Cornelius. Ada di mana kisah Rasul 16 ayat 31 sampai 33. Jadi dikatakan, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan memasuki mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Oh, ini kepala penjara ya. Cornelius juga ada lagi sebelum ini. Gitu. Petrus yang membaptis Cornelius dan seisi keluarga Cornelius. Okay.
Nah, ini menarik. Maka kalau sunat saja bisa memberikan keselamatan bagi istrinya yang percaya, bagaimana baptisan yang bisa menyelamatkan seisi rumah? Dan di tahun lalu juga pernah saya sampaikan bagaimana sunat yang dilakukan oleh bayi umur 8 hari, itulah yang menjadi dasar, juga salah satu dasar kenapa baptisan juga perlu dilakukan terhadap bayi. Gitu ya. Jadi penting kita membaptisan bayi, itu penting. Bukan ini mengada-ngada, ini apa kemudian tidak begitu. Ini ada penjelasannya kenapa gereja Katolik sampai sekarang membaptiskan bayi. Nah, dan kisah yang nyata bagaimana iman gitu ya, dan baptisan itu begitu bisa menyelamatkan satu keluarga, tampak dalam keluarga Santa Monica. Dan anaknya Santo Agustinus yang tadi ini beberapa kali kita kutip Santo Agustinus ini dalam pertemuan hari ini. Ya, kalau teman-teman yang tahu kisahnya, Santa Monica ini punya suami juga bejat gitu ya, suka main cewek lah, suka judi lah, sebagainya macamnya gitu kan. Dia punya anak juga Santo Agustinus ini yang paling pinter, gitu. Ini pun 11-12 juga sama bapaknya. Bahkan dosa Santo Agustinus itu pernah dipuji sama bapaknya sendiri. Santo Agustinus melakukan satu dosa dewasa gitu ya, dosa yang cukup dewasa, dan bahkan bapaknya memuji Santo Agustinus ketika melakukan dosa itu menarik. Nyata 11-12. Tapi Santa Monica nggak berhenti berdoa untuk keluarganya, dan akhirnya pertama apa? Suaminya dibaptis jadi Katolik. Gitu. Bahkan ini Santo Agustinus masih belum bertobat. Bahkan ketika Santo Agustinus melihat bapaknya dibaptis, Agustinus ngecek, emang bisa baptisan merubah karakter orang? Nah, mungkin Agustinus pun juga kecewa dan terluka sama bapaknya. Dia bilang emang bisa baptisan itu merubah karakter orang, bisa jadi lebih baik. Tapi yang luar biasanya Santa Monica ya, tetap berdoa dan tetap sabar. Kemudian pada akhirnya Santo Agustinus pun bertobat. Gitu ya. Santo Agustinus itu sempat punya anak di luar nikah. Sempat punya satu anak itu di luar nikah. Dan itu memang pada akhirnya meninggal anak itu di masa mudanya. Santo Agustinus bertobat dan di bawah bimbingan Santo Ambrosius, lalu beliau juga mengakhiri hidupnya sebagai uskup Hippo. Gitu ya. Bahkan Santo Agustinus pernah menjadi apa istilahnya, duta perdamaian antara Romawi dengan bangsa barbar saat itu. Dan salah satu mujizat yang dia miliki itu adalah ketika kota Hippo itu dibakar habis, ya, hangus, habis, hancur, diserang oleh bangsa barbar. Buku-buku Santo Agustinus yang pernah Santo Agustinus tuliskan, yang disimpan di gereja di Hippo itu, tidak satu pun rusak dan terbakar. Jadi semuanya masih utuh, masih bisa dibaca dan dinikmati sampai sekarang. Dan kita nikmati karya Santo Agustinus yang sangat banyak, ini luar biasa. Luar biasa. Bahkan gereja-gereja Protestan non-Katolik seperti gereja Lutheran, gereja Calvin, gereja Wesleyan gitu ya. Kalau di Indonesia itu seperti GKI, GII, GRII gitu ya. Itu mereka banyak sekali mengutip tulisan Santo Agustinus. Jadi ini orang yang sangat dihormati juga di denominasi apapun. Gitu. Di kekristenan denominasi apapun, luar biasa. Dan itu pun tidak lepas dari karya Santa Monica yang luar biasa, yang Syamalaf terus mendoakan keluarganya. Ini luar biasa sekali. Ini bukti nyata bagaimana baptisan bisa menyelamatkan satu keluarga, ini luar biasa. Maka dari sini kita belajar bahwa Israel sebagai anak sulung Tuhan, Yesus Kristus sebagai anak tunggal Tuhan yang sesungguhnya. Dan karena Yesus, hanya karena Yesus, kita diangkat sebagai anak angkat Bapa. Sunat yang menyelamatkan Musa dan keluarganya adalah figur baptisan yang menyelamatkan kita dan seisi rumah. Maka hari ini cuma itu aja, cuma 2 poin. Yang pertama tentang Firaun dan Musa. Firaun memiliki kekerasan hati karena kejahatannya.
yang terus-menerus dan kesombongannya mampu mempengaruhi bangsa Israel. Musa taat sebagai perantara antara Firaun dan bangsa Israel dan antara Tuhan dan umatnya. Sekalipun mengalami banyak kesulitan dan tekanan yang menjadi hal yang biasa yang dia hadapi. Israel sebagai anak sulung Tuhan, Yesus Kristus sebagai anak tunggal Tuhan yang sesungguhnya. Dan hanya karena Yesus kita diangkat sebagai anak angkat Bapa. Sunat yang menyelamatkan Musa dan keluarganya adalah figur baptisan yang menyelamatkan kita dan seisi rumah kita. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada moderator, yaitu Saudara Jos. Silakan, Jos. Ya, terima kasih Bung Bertus, atas ini ya penjelasannya begitu ini. Nah, ini jarang terjadi ya teman-teman, tapi kita punya spare waktu buat bertanya setelah materi. Oke, apakah ada dari teman-teman yang tadi dari yang tadi yang sudah dijelaskan, tadi kan sudah dibuka semua nih, yang tentu dalam kemampuan kami ya. Apakah ada mungkin teman-teman tahu tentang informasi tambahan? Ini menurut Bapak gereja yang ini, ayat ini maksudnya gini misalkan, atau mungkin dengan mungkin apa ya, terang pemikiran, wah terang pemikiran yang baru, mungkin pengen memberikan suatu kesaksian tertentu, atau mungkin malah masih bingung atau makin bingung malah. Jadi maksudnya itu gimana? Nah, itu silakan ditanyakan lagi. Enggak? Apakah ada yang mau ditanyakan? Apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Silakan. Mumpung kita punya waktu mungkin satu untuk, kalau ini mungkin kita punya waktu untuk satu atau dua pertanyaan. Ya. Langsung saya bertanya. Apa? Oh, silakan. Ada yang mau ditanyakan atau tidak ada? Mungkin saking terkesimanya atau mungkin saking mengertinya nih. Apakah ada yang mau ditanyakan? Ada? Menarik ya teman-teman, tadi kita baru saja melihat pembahasan mengenai Firaun dan Musa dan mengenai anak sulung dan juga sunat. Anda buat ini penyegaran rohani, wah, memberikan inspirasi. Ya. Oke, bila tidak ada ya sudah, nggak apa-apa, kita tutup saja ya. Tapi pertanyaan atau apanya nanti bisa ditanyakan di grup atau mungkin Japri langsung ke Bertus, silakan. Lalu dukung kami, wah, atau dukung kita. Jadi bagi teman-teman yang mungkin pengen lihat materinya, biar mungkin mau lihat benar-benar dilihat semua termasuk sumber-sumbernya, itu kita bisa lihat di Google Drive ya teman-teman, di bit.ly ya /materi Jazz Hop. Jangan lupa ini semuanya apa namanya, huruf kecil semua ya teman-teman.
Lalu bagi teman-teman yang mungkin ketinggalan atau mungkin skip nih, atau mungkin tadi pas lagi penjelasan misalkan mesti pergi dulu terus baru balik lagi sekarang, misalkan itu, silakan ada YouTube-nya juga, ada YouTube rekaman Jazz Hope ini di House of Praise Bandung. Lalu juga follow Instagram kami di @house.of.praise. Demikian. Lalu pengumuman selanjutnya, setiap Selasa kita ada Rosario online, setiap Sabtu kita ada Miracle Room, atau mungkin kalau bagi teman-teman yang tidak tahu itu masih doa syafaat yang dilakukan secara offline, luring ya. Lalu Kamis 11 Agustus kita ada persekutuan doa online. Kamis 18 Agustus, nah, bagi yang mau ikut jazz lagi, nanti akan ada nih 2 minggu lagi nih. Jadi memang 2 minggu, emang ini acara 2 mingguan ya teman-teman ya, yang jazz ini. Nah, lalu kita akan membahas perikop selanjutnya yaitu Keluaran 6 sampai 7 ayat 25, pengutusan Musa dan tulah pertama. Seru ya teman-teman ya, jangan dilewatkan. Stay tune 2 minggu lagi. Oh ya, bagi teman-teman semua, kegiatan offline-nya sekarang kita lakukan di Gereja Santa Melania Bandung, yang di dekat Radio RRI gitu ya. Patokannya lagi mungkin apa ya, Museum Geologi ya. Oke, kalau nggak salah sih itu ya, dekat situ juga. Bener sih. Budai. Ya itulah sekitar situ. Oke. Lalu kita akan menutup malam hari ini dengan doa penyembuhan batin dalam tidur. Kita buka lagi dengan tanda kebenaran Kristus dan nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, melalui kuasa Roh Kudus, hadirlah pada masa laluku sementara aku tidur. Sembuhkanlah segala luka dalam batinku yang pernah kualami. Luka karena kurang kasih sayang dari orang tua dan sesama, luka karena pengkhianatan, luka karena penolakan, luka karena pelecehan, luka karena penghinaan. Biarlah dengan darah-Mu Kau jadikan aku untuk kembali. Semua hubungan persaudaraan yang sudah rusak dengan keluargaku maupun dengan saudaraku, sembuhkanlah ya Tuhan. Dari segala ketakutan, kecemasan, kegelisahan, keputusasaan, sembuhkanlah aku. Hadirlah Engkau ya Tuhan, supaya aku bisa mengampuni diriku sendiri, mengampuni sesamaku, mengampuni situasi yang menyakitkan. Bantulah aku ya Tuhan, supaya aku dapat mengambil akar pahit yang ada dalam hidupku, dan isilah hatiku dengan kasih-Mu dalam tidurku malam ini. Terima kasih Tuhan, dan berkatilah aku. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salm Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah engkau dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang dosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santo Mikael, lindungilah kami. Santo Rafael, tolonglah kami. Amin. Dan Bapa, Putra dan Roh Kudus.